Dulu waktu kita kuliah, atau sekarang mungkin masih ada yang kuliah gitu ya. Jadi ada beberapa teori yang cukup kuat sebenarnya dan dipertahankan puluhan tahun. Itu adalah teori AIDA model. Nah, AIDA model adalah sebuah singkatan sebenarnya dari awareness, kemudian interest, desire, dan kemudian action. Nah, tahap-tahap ini adalah tahap yang sangat linear. Jadi orang dianggap kalau kita berhasil di awareness, ya kampanyenya, maksudnya awareness itu adalah orang terekspos atau tahu kampanye kita, kemudian orang tertarik dengan tawaran-tawaran kita atau interest, kemudian secara emosional mereka sangat pengen untuk ikutan, untuk membeli, untuk mendaftar dan sebagainya, kemudian melakukan pembelian atau ikut serta dalam sebuah gerakan atau mendaftarkan diri dan lain sebagainya. Prinsipnya adalah action. Nah, ini adalah model bisa kita katakan sebagai purchasing process atau customer journey yang sederhana dari mulai awal sampai akhir, atau kita bisa katakan sebagai information flow juga ya, tergantung bagaimana cara kita memanfaatkannya. Bisa kita buat untuk desain komunikasi, tapi juga kita bisa buat untuk desain customer experience, bisa kita pakai untuk sebagai desain purchasing process, tergantung kita memanfaatkan dalam proses planningnya seperti apa. Nah, ini adalah model yang banyak dipakai sebelum ada social media, sebelum ada e-commerce, sebelum ada Google, sebelum ada WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, ketika semua platform-platform baru itu muncul, maka yang muncul kemudian adalah sebuah model baru yang dikembangkan tahun 2006, diperkenalkan pertama kali sebenarnya oleh Dentsu Tokyo waktu itu, udah lama sebenarnya sih, tapi saya senang menyampaikan ini karena ini adalah basic banget dan mudah dipahami. Jadi meletakkan proses komunikasi kita seperti apa, mendesain awalnya seperti apa. Jadi strategi yang paling sederhana sebenarnya untuk mendesain strategi komunikasi, gitu ya. Nah, hampir sama seperti AIDA, cuman ada penambahan 2 elemen yang krusial. Nah, pertama, sama seperti AIDA adalah sebuah kampanye itu memerlukan awareness, memerlukan penyebaran informasi agar semua orang tahu ya. Jadi misalnya kita akan membuka sebuah showroom atau mungkin workshop atau mungkin toko sepatu lah misalnya. Toko sepatu misalnya kita buka di sebuah kota, katakanlah kita buka itu di Semarang misalnya. Nah, makanya semua orang harus tahu bahwa ada toko sepatu anak muda gitu ya, atau sepatu lifestyle yang dibuka, maka kita akan membuat berbagai macam komunikasi, bisa sosial media, bisa selebaran, bisa event dan sebagainya. Yang penting adalah mengajak orang untuk tahu bahwa ada toko baru. Nah, kemudian kita juga membuat komunikasi untuk menarik orang untuk lebih tahu atau lebih tertarik dengan toko sepatu itu, gitu. Oh, ada toko sepatu yang isinya sneaker buat anak-anak muda, keren banget di Semarang yang baru. Tempatnya di ya katakanlah di salah satu tempat di Semarang, misalnya. Nah,
eh, cara membuat orang untuk interest dengan toko sepatu ini mungkin dengan gambar-gambar, dengan dengan experience, pengalaman langsung dan sebagainya, ada video, ada social media dan sebagainya. Orang tertarik, oh keren juga ya, ada toko sepatu di situ. Nah, prosesnya seperti itu. Nah, setelah mereka tahu, nah ada proses yang dialami oleh konsumen itu adalah mereka akan mencari. Mereka akan mencari lewat social media, lewat Google, lewat Google Map, lewat WhatsApp dan sebagainya, nanya-nanya dan sebagainya. Tahu nggak sih sebenarnya ada toko sepatu sneakers baru di daerah Pandanaran, Semarang misalnya gitu ya. Nah, orang-orang akhirnya penasaran searching itu. Lalu mereka mencari. Setelah mencari dan tahu tokonya, maka mereka membeli misalnya. Nah, membeli memakai, kemudian karena modelnya macam-macam dan orientasinya adalah lokal misalnya, sneaker di sana lokal semua. Kalaupun ada import, mereka akan mengcustom itu jadi sepatu sneakers dengan ilustrasi lokal misalnya, kerjasama dengan beberapa artis di Indonesia misalnya. Nah, mereka akan memakai sepatu itu, membeli, memakai, dan kalau mereka tertarik banget dan suka dengan sepatu itu, kalau punya akun sosial media, maka dia akan sharing. Nah, jadi ada proses searching, action, dan kemudian sharing. Nah, proses searching, action, dan sharing ini menjadi proses yang sangat dominan dan mempengaruhi bagaimana sebuah produk, apapun produk itu, ya kan, untuk dibeli, untuk diulangin pembeliannya, untuk kemudian di-sharing secara baik dan ditemukan. Nah, jadi pendekatan ini sebenarnya akan memudahkan kita untuk bertanya kepada diri sendiri sebagai marketer gitu lah. Apakah saya telah aman di semua elemen ini? Misalnya. Sesederhana, oh apakah saya gampang dicari di Google, di search itu. Apakah saya kalau di Instagram itu selalu gampang dicari sebagai sebuah nama gitu ya, toko sneakers apa gitu. Di IG ada nggak sih, dan gampang nggak sih namanya, itu searching. Nah, action itu kita juga harus memastikan apakah saya cukup kuat di level action. Kalau orang nggak tahu di tokonya dan mungkin malas jalan, mungkin apakah saya bisa ditemukan di e-commerce? Apakah ada toko lain? Apakah ada official shop? Apakah ada reseller dan sebagainya? Jadi action itu menjadi sangat penting. Nah, setelah action, kita akan bertanya lagi, apakah produk saya, komunikasi produk saya, ya, itu aman ketika orang bertemu di sosial media. Orang mencari kita di sosial media, orang mencari kita di sosial medianya orang lain, gitu ya, di sharingnya orang lain dan sebagainya. Oh, aku aman nggak di IG? Kalau aku cari hashtagnya nama toko misalnya, kemudian semua hashtag itu tidak ada yang yang mencela toko kita, tidak ada yang mengkritisin toko kita secara negatif, gitu ya. Jadi proses sharing itu harus dipastikan. Nah, di sini terasa perbedaannya bahwa kalau di konsep AIDA itu berhenti di proses action, maka di konsep ISAS itu tidak pernah berhenti, gitu ya. Dia muter saja, muter dari search, action, share. Kalau ada produk baru mungkin mulai lagi attention, interest, dicari orang, action dipakai orang, di-sharing orang, dan sebagainya. Nah, ini membantu kita mengimajinasikan bahwa, oh, aku harus punya kegiatan terus-menerus di social media untuk memaksa orang atau mengajak orang untuk sharing mengenai produk saya. Jadi ketika orang mencari di landscape
sosial media akan ketemu di mana-mana gitu ya. Di IG ada, di Facebook ada, di kalau orang nanya di WhatsApp juga ada, lain sebagainya. Nah, itu adalah proses yang terus-menerus berputar gitu. Nah, ini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang menarik dari konsep ini adalah masing-masing elemen attention, interest, search, action, share ini punya medianya masing-masing. Ya, tidak kemudian harus sama, tapi kemudian berbeda di tiap kategori. Kalau kita jualannya di bidang katakanlah minuman susu, akan jauh berbeda prosesnya, elemennya, medianya dengan jualan buku misalnya, jauh lah itu ya. Atau mungkin kalau kita punya jualan makanan misalnya dengan jualan herbal, itu pasti medianya berbeda ya. Itu yang pengen saya jelaskan. Nah, ini proses perbedaannya yang sudah saya jelaskan tadi. Ada juga AIDA, ada juga AIDMA sebenarnya. Ada attention, interest, desire, kemudian ada yang menambahkan memory, action. Tapi yang saya pengen jelaskan di sini adalah perubahannya. Jadi ada proses yang berbeda, ada proses untuk psychological change di level attention dan interest, ada yang action. Nah, sekarang konsumen hari ini atau konsumen yang Gen Z dan apalagi millennials apalagi Gen Z gitu ya, itu sangat kuat di searching, action dan share. Jadi lebih aktif ya, tidak lagi pasif. Itu perbedaannya. UMKM hebat, Indonesia hebat.